5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Nurul Aini dari kelas 11 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai network fundamental. Bagaimana sih materinya? Yuk disimak videonya. Nah, sebelum itu, apa aja sih materi yang ada di network fundamental? Yang pertama, ada jaringan komputer. Yang kedua, ada OSI layer. Ketiga, ada protokol dan juga port. Yang keempat, ada IP and MAC address. Lalu dilanjut ada IP public dan juga IP privat. Kemudian RFC. Dan yang terakhir, ada subnetting. Nah, materi yang pertama merupakan jaringan komputer. Jaringan komputer atau biasa disebut network fundamental merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung. Nah, komputer tersebut dapat saling berkomunikasi dan juga dapat saling bertukar data. Di sini ada gambaran ataupun topologi, ada komputer klien, ada switch, router, komputer server, dan ada router yang terhubung kepada ISP atau Internet Service Provider. Nah, jika komputer klien tersebut dapat terhubung kepada jaringan yang lain, maka dapat melakukan pertukaran data. Contohnya seperti bertukar dokumen, PowerPoint, dan juga PDF. Selanjutnya ada jaringan komputer sederhana. Nah, di setiap laptop ataupun komputer itu kan pasti mempunyai port Ethernet-nya. Agar sesama laptop tersebut dapat saling berhubungan atau saling berkomunikasi, maka dibutuhkan kabel UTV ini. Nah, yang pertama, kabel UTV itu harus dapat terhubung ke port Ethernet dari laptop A ke laptop B. Nah, kemudian jika laptopnya sudah terhubung kepada kabel, selanjutnya agar bisa laptop tersebut dapat berkomunikasi, maka dibutuhkan IP address. Nah, IP address ini gunanya untuk bisa dikenali oleh jaringan masing-masing. Nah, jika laptop 1 dan laptop 2 itu sudah terhubung, maka sudah bisa berkomunikasi. Contohnya, pertukaran data foto, video, dokumen, dan juga file yang lain. Nah, materi selanjutnya mengenai OSI layer. Jadi, OSI atau Open System Interconnection merupakan model konseptual yang menggambarkan bagaimana data dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Nah, OSI ini dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization di Eropa sejak tahun 1977. Nah, apa sih fungsi dari OSI layer itu? Fungsinya untuk mengatur atau menyamakan situasi di setiap vendor jaringan. Nah, ini dia OSI layer model. OSI layer model ini memiliki 7 layer. Yang pertama ada application, kedua ada presentation, ketiga ada session, keempat ada transport, kelima ada network, keenam ada data link, dan yang ketujuh ada physical. Nah, agar kita lebih mengingat dari ketujuh OSI layer ini, nah ada singkatannya nih, yaitu anak Pak Soleh, tidak nakal, dan pandai. Nah, application-nya itu anak, presentation-nya itu Pak, session-nya itu Soleh, transportnya itu tidak, network-nya dari nakal, data link-nya itu dan, yang terakhir physical yaitu pandai. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerjanya dari si OSI layer ini? Nah, contoh ketika di klien dan ingin merequest data ke suatu server. Nah, contoh web server dan website. Di sini kan ada application. Nah, di application ini akan menghubungkan antara aplikasi ke dalam jaringan komputer atau network. Contohnya itu kayak HTTP atau juga
FTP dan lain-lain. Nah, ketika sudah dari application ini langsung turun ke presentation secara bertahap. Nah, di presentation ini dari data akan diformat ke dalam jaringan. Lalu secara bertahap kembali akan turun ke session. Nah, di session ini gunanya untuk membentuk komunikasi antara server ke klien. Jika sudah komunikasi, akan langsung turun kembali dari session ke transport. Nah, di transport ini kan tadi datanya sudah diformat ke jaringan yang akan dibagi menjadi lebih kecil agar bisa dikirim. Nah, jika sudah dikirim, langsung melanjut ke network. Nah, fungsi network itu untuk memberikan alamat IP address sesuai tujuannya. Seperti akan kemana sih tujuan dari data tersebut. Nah, selanjutnya akan lanjut ke data link. Nah, di data link ini kita akan menemukan alamat IP address-nya jika sudah akan turun ke physical. Nah, di physical ini adalah media pengirimannya, seperti kita akan menggunakan kabel fiber optika atau UTVK dan lain-lain. Nah, datanya dari semua ini akan terkirim, nanti halamannya misal contohnya kayak Facebook. Nah, itu akan kembali ke sini. Nah, itu dia cara kerja dari oscillator yang dimana dilakukan secara bertahap. Sebenarnya kita tidak perlu harus memahami semuanya secara detail. Yang perlu kita pahami cukup ketiga layer OSI saja. Yang pertama ada physical, data link, dan network. Kenapa sih kita harus memahami dari ketiga layer ini? Karena di tiga layer ini kita bisa menyentuh ataupun bisa melihat dari tiga layer tersebut. Nah, contoh layer pertama itu ada switch, layer keduanya hub, yang ketiganya itu router. Nah, apa sih perbedaan dari switch dan hub? Jadi, kalau hub itu sistemnya kan broadcast ke semua port. Nah, sedangkan kalau misalnya sistemnya hub itu semuanya akan dikirim oleh hub itu ke port apapun pasti akan dikirim. Nah, tapi jika switch itu akan berdasarkan sesuai MAC address. Jadi kita kalau misalnya mengirim menggunakan MAC address akan ketahuan nih MAC address-nya kemana. Kalau switch juga networknya itu sama. Nah, tapi jika router networknya berbeda. Nah, selanjutnya materi mengenai protokol dan port. Oke, jadi protokol itu fungsinya untuk menentukan prosedur dalam pengiriman data. Protokol ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama TCP, yang kedua UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Nah, dua protokol ini merupakan protokol utama dalam lapisan transport di model jaringan OSI dan juga TCP/IP. Nah, apa sih perbedaan dari dua protokol ini? Dan yang pertama, TCP. Kita anggap kurir yang akan mengirimkan 10 paket terhadap konsumen. Nah, pasti kan semua paket itu mempunyai alamatnya masing-masing. Jadi, kurir tersebut harus mengirimkan sesuai titik yang pada paket tersebut. Nah, pastikan ketika kita mengantarkan 10 paket itu, apalagi sesuai alamatnya masing-masing akan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan UDP, jika kita akan mengirimkan 10 paket terhadap konsumen itu,
Intinya akan mengirimkan semuanya, akan tetapi kemungkinan paket tersebut akan hilang ataupun datangnya itu dengan urutan yang salah. Nah, jadi UDV itu prosesnya akan cepat, tapi belum tentu sampai terhadap pemiliknya. Nah, karena TCP juga lebih lambat, sedangkan UDV itu lebih cepat karena tidak ada proses handshake atau pemeriksaan ulang. Jadi intinya langsung saja dikirimkan. Nah, TCP ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan seperti transfer file atau FTP, lalu email SMTP, dan browsing web atau HTTP. Nah, sedangkan UDP itu aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan toleran terhadap kehilangan data seperti video streaming, panggilan VoIP, game online, dan DNS. Nah, selanjutnya mengenai port. Jadi, fungsinya digunakan untuk menjalankan servis dalam komunikasi jaringan. Terdapat 65535 dengan dibagi 3 jenis port. Yang pertama itu dari 0 sampai 1023 well-known ports, lalu yang 1024 sampai 49151 yang registered ports, dan yang terakhir 49152 sampai 65535 yang unregistered port. Nah, kalau yang well-known ports itu contoh ketika kita akan menjalankan service SSH dengan port 22 ini adalah nomor yang mewakili service. Jadi ketika kita dalam jaringan itu kita sebutnya bukan SSH-nya tapi si dua-duanya ini. Nah, untuk yang well-known ports itu sangat umum dan banyak sekali orang yang menggunakan dari port tersebut. Oke, selanjutnya yang registered port itu port yang umum digunakan, akan tetapi jika kita akan menggunakan port ini, kita harus daftar terlebih dahulu. Yang terakhir ada unregistered ports, itu port sama yang sering orang gunakan juga, akan tetapi biasanya untuk menggunakan port yang unregistered itu digunakan untuk proses NAT. Nah, port ini kan banyak sekali dan yang kita harus hafalkan itu cukup yang sering kita gunakan saja. Nah, lanjut mengenai IP dan MAC address. Nah, jadi MAC address itu media access control address, merupakan alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat jaringan untuk mengidentifikasinya dalam jaringan lokal. Fungsinya untuk komunikasi antar perangkat pada jaringan yang sama, seperti LAN atau Wi-Fi. Nah, untuk setiap NIC akan mempunyai alamat yang berbeda-beda. Untuk alamat MAC address itu mempunyai panjang 48 bit dengan menggunakan 16 digit bilangan heksadesimal. Nah, untuk membedakan MAC address vendor satu dengan vendor yang lainnya, itu digunakan angka seperti ini, contohnya. Oke, selanjutnya mengenai IP address. IP itu internet protokol, sedangkan address adalah alamat. Jadi alamat komunikasi untuk jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, fungsi dari IP address itu untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan melalui internet atau jaringan lokal. Nah, IP yang kita bahas itu mengenai IPv4. Jadi, IPv4 itu dibagi menjadi 4 blok atau oktet yang masing-masing oktet itu ada 8 bit. Nah, untuk jumlah IPv4 itu ada 4 miliar IP. Nah, ini dia pembagian kelas dari IPv4. Nah, perbedaannya itu pembagian kelas di network dan hostnya. Nah, di kelas A itu network pertamanya ada di oktet pertama. Nah, ini sebagai network ID-nya, sedangkan di oktet kedua, 3, dan 4 itu merupakan host ID-nya.
Nah, yang keduanya juga sama, ini di kelas B. Di kelas B-nya itu network oktet pertama dan oktet keduanya itu merupakan network ID, sedangkan di oktet ketiga dan oktet keempatnya itu merupakan host ID. Nah, selanjutnya di kelas C, di oktet pertama, kedua, dan oktet ketiganya ini merupakan network ID. Dan yang terakhir, yang keempatnya merupakan host ID. Jadi setiap kelas A, kelas B, dan kelas C itu mempunyai network ID dan host ID yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mengenai IP public dan IP private. Oke, IP private. Berdasarkan jenisnya, IP dibedakan menjadi IP public dan IP private. IP public merupakan alamat yang bisa dimiliki berbagai perangkat secara terbuka, sedangkan IP private penggunaan untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Nah, jadi untuk penentuan IP private itu hanya digunakan di jaringan lokal saja. Jika IP private itu ada internetnya, maka dibutuhkan prosesnya. Yang dibutuhkan itu NAT atau Network Address Translation. Selanjutnya RFC 4632. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pembagian kelas IP. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di RFC 4632 ini, kelas yang tadi disebutkan itu sudah tidak ada. Jadi IP itu sudah tidak menggunakan kelas lagi. Lalu bagaimana? Jadi IP itu sekarang menggunakan sistem classless, jadi by prefix. Awal mulanya RFC itu ada 3 kelas yang bisa digunakan sejak tahun 1970. Kemudian di tahun 1980 itu terjadi masalah karena di range kelas B itu terlalu banyak yang menggunakan dan networknya itu terlalu banyak karena di kelas IP kelas B itu kan hanya ada 60.000, jadi terlalu banyak yang menggunakan kelas B. Nah, jadi sekarang dibuatkan sistem classless addressing, jadi tidak menggunakan kelas lagi yang berdasarkan prefix itu. Selanjutnya mengenai subnetting. Oke, subnetting merupakan teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan lebih kecil atau subnet untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi serta keamanan jaringan. Jadi untuk penghitungan alamat IP sekarang itu menggunakan sistem classless. Jadi untuk penentuan IP atau kelompok berdasarkan prefix untuk subnetting ini digunakan untuk mendistribusikan IP address ke network yang lebih kecil. Nah, subnet itu ditulis dengan format 32 bit seperti IP dalam bentuk desimal atau prefix range. Nah, ada juga mengenai network ID dan broadcast. Nah, terdapat 2 IP yang memiliki sifatnya yang khusus. Yang pertama, network ID. Network ID merupakan identitas suatu kelompok atau subnet. Nah, network ID itu digunakan sebagai identitas atau sebagai pengenal. Untuk broadcast merupakan alamat IP yang digunakan untuk mengambil semua IP dalam kelompok. Jadi, fungsi IP broadcast itu untuk komunikasi di dalam kelompoknya. Jadi, jika akan mendistribusikan informasi, itu fungsinya dari broadcast itu. Alhamdulillah, materi mengenai network fundamental sudah disampaikan. Semoga dari materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.